Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Utami, NIM T2018-4078. Di sini saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK dan marginal. Nah, untuk selanjutnya agar lebih jelas saya akan menggunakan PowerPoint sebagai media untuk menjelaskan kepada kalian. Silahkan disimak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus dan marginal, sebaiknya kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh si anak. Nah, ketika kita mendengar anak berkebutuhan khusus, pasti pemikiran kita langsung terbesit kepada disability. Nah, kalau untuk istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun yang bersifat psikologis seperti autis dan ADHD. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2013 menjelaskan bahwasanya anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik itu berupa fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya secara umum anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan itu memerlukan layanan yang spesifik, yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya yaitu prevalensi anak berkebutuhan khusus. Nah, di Indonesia jumlah anak berkebutuhan khusus dari tahun ke tahun terus meningkat. PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, di Indonesia ini jumlah anak usia sekolah yaitu 5-14 tahun ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Sedangkan di Indonesia sendiri itu belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat sendiri di resume saya, bisa dibaca, nanti jika tidak tahu bisa ditanyakan. Selanjutnya yaitu penyebab anak berkebutuhan khusus. Di sini ada beberapa faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus. Dilihat dari waktu terjadinya dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, kejadian saat kelahiran, dan kejadian setelah lahir. Nah, kejadian sebelum kelahiran ini biasa kita sebut dengan prenatal. Jadi kelainan anak ini terjadi ketika sebelum dia lahir. Ini biasanya dialami karena kandungannya itu terbentur ataupun jatuh waktu hamil. Juga biasanya ada ibu itu yang memakan makanan atau obat yang mencederai janin, akibatnya janin kekurangan gizi. Salah satu contohnya itu seperti ibu-ibu yang tidak menginginkan anaknya sehingga meminum obat-obatan untuk menggugurkan kandungannya, sehingga ada kegagalan janin dan akhirnya anak yang dilahirkan itu tidak normal ataupun memiliki kecacatan. Nah, terus selanjutnya
yaitu pada masa kelahiran atau perinatal. Nah, di sini itu biasanya terjadi karena persalinan yang tidak spontan atau juga lahir prematur. Biasanya itu karena ibu itu mengidap spilis. Contohnya itu biasanya ada seorang ibu itu yang kandungannya terlalu lemah sehingga anak yang dilahirkan itu prematur atau tidak lahir pada waktunya. Terus yang terakhir yaitu pada pasca natal atau setelah terjadinya kelahiran. Nah, di sini contohnya itu adalah kekurangan zat makanan. Jadi gizi sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah kelahiran. Gizi tersebut diperoleh dari ASI di 6 bulan pertama dan makanan penunjang dengan gizi seimbang itu di usia selanjutnya. Jadi kan banyak sekali anak-anak itu yang kekurangan gizi sehingga banyak dari mereka yang tumbuh tidak pada normalnya, atau kadang ada yang anak kekurangan gizi sehingga dia pertumbuhannya terlambat atau lebih lambat dari teman-temannya. Biasanya yang paling sering itu di Indonesia kasusnya adalah anak yang pertumbuhan tingginya itu lambat sekali. Selanjutnya yaitu anak dengan berkebutuhan khusus. Di sini ada anak dengan gangguan fisik. Contohnya yaitu tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi. Terus yang kedua ada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Contohnya di sini ada tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya juga ada anak dengan gangguan intelektual. Contohnya yaitu tunagrahita. Tunagrahita itu adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang terakhir yaitu gangguan belajar dan kemampuan intelektual. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu kesulitan belajar khusus. Kesulitan belajar khusus ini adalah anak dengan kesulitan belajar khusus yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Hambatannya itu dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau berhitung. Nah, di sini cara kita untuk menangani anak yang memiliki kesulitan belajar itu salah satunya dengan menggunakan terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering digunakan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini, anak akan mendapatkan penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu. Juga selanjutnya yaitu ada slow learner. Slow learner ini adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah di bawah rata-rata pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik, namun bukan tergolong anak keterbelakangan mental. Skor tes IQ-nya menunjukkan skor antara 70 sampai 90. Nah, slow learner ini bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor biokimia yang dapat merusak otak. Misalnya zat pewarna pada makanan, pencemaran lingkungan, gizi yang tidak memadai, dan pengaruh-pengaruh psikologis. Nah, cara untuk menangani anak slow learner itu diantaranya yaitu dengan menggunakan pengajaran materi secara berulang-ulang. Jadi, ketika ada anak yang slow learner ini, kita bisa menerapkan
pengajaran materi secara berulang-ulang sehingga anak tersebut bisa memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu ada tunagrahita. Nah, di sini secara umum tunagrahita itu adalah anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam intelijensi, fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perilaku khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Penyebabnya salah satunya yaitu adanya infeksi dan keracunan. Nah, keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada di dalam kandungan. Penyakit yang dimaksud antara lain rubella yang mengakibatkan ketunagrahitaan, serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat kurang ketika lahir, sipilis bawaan, sindrom gravidity beracun. Itu salah satunya penyebab dari ketunagrahitaan. Nah, terus upaya apa yang bisa kita cegah agar tidak terjadinya ketunagrahitaan? Nah, di sini ada salah satunya yaitu dengan cara penyuluhan genetik, yaitu suatu usaha mengkomunikasi sebagai informasi mengenai masalah genetika. Penyaluran ini dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik maupun secara langsung melalui posyandu dan klinik. Jadi kita untuk mencegah terjadinya tunagrahita bisa menggunakan penyuluhan genetik. Yang terakhir yaitu ada CIBI, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Nah, dalam konsep luas, anak berbakat istimewa, cerdas istimewa akan mengarah pada anak yang memiliki kecakapan intelektual superior, yang secara potensial dan fungsional mampu mencapai keunggulan akademik di dalam kelompok populasinya. Nah, ternyata anak-anak yang memiliki kecerdasan itu juga terdapat masalah atau memiliki permasalahan yang dihadapi. Sini ada salah satunya yaitu labeling. Labeling itu memberikan label pada anak berbakat bahwa ia berbakat. Nah, ini dapat menimbulkan harapan terhadap kemampuan anak tersebut dan dapat mengakibatkan beban mental jika anak tersebut tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh si pemberi label. Biasanya kan ada anak itu yang memang pintar di salah satu pelajarannya, sehingga ketika anak tersebut memiliki penurunan nilai, maka orang-orang tidak akan percaya dan akhirnya anak tersebut menjadi kecewa terhadap apa yang sudah diraihnya, karena semua orang menganggapnya dia itu pintar di bidang itu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.